Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramanda. Eh, ingin membawakan, saya ingin mempresentasikan tentang arsitektur dan organisasi komputer yang berfokus kepada fondasi sistem komputer modern. Presentasi ini akan mengupas tuntas struktur dan fungsi fundamental yang memungkinkan sistem komputer modern bekerja dengan efisien dan andal. Saya Rafli Ramanda dengan NIM 221011403177 dari kelas 07 TPLP 028. Yang pertama, apa sih itu arsitektur dan organisasi komputer? Yang pertama itu arsitektur komputer. Di sini ada pengertiannya. Itu arsitektur komputer itu mengacu pada rancangan konseptual dan struktur fungsional sistem komputer secara keseluruhan. Ini mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem, seperti set instruksi atau format data. Yang kedua itu organisasi komputer. Itu apa sih organisasi komputer? Yaitu menggambarkan bagaimana unit-unit operasional atau hardware diimplementasikan dan bagaimana mereka saling terhubung untuk merealisasikan spesifikasi arsitektur. Nah, yang ketiga itu keterkaitan erat antara arsitektur dan organisasi komputer. Itu keduanya saling melengkapi. Arsitektur itu bagaikan tujuan, sedangkan organisasi itu adalah cara mencapai tujuan tersebut untuk memastikan komputer efisien dan handal. Yang kedua itu selanjutnya itu komponen dasar komputer. Sistem komputer modern dibangun di atas 4 unit fungsional utama yang saling terhubung untuk memproses informasi. Yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. Itu bertindak sebagai otaknya komputer, bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program dan mengendalikan operasi komponen lain. Lalu yang kedua itu ada memori utama atau RAM, menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU, memungkinkan akses data cepat. Selanjutnya ada bus komunikasi. Ini kumpulan jalur fisik yang memungkinkan transfer data, alamat, dan kontrol antara semua komponen utama sistem. Yang terakhir ada perangkat I/O atau input-output, memfasilitasi interaksi dengan dunia luar, mencakup perangkat input yaitu seperti keyboard atau mouse, dan perangkat outputnya itu seperti monitor atau printer. Selanjutnya ada evolusi arsitektur komputer, perjalanan teknologi dari generasi 0 sampai generasi 4 sekarang, lalu nanti ada generasi 5 untuk masa depan. Sejarah komputer dibagi menjadi beberapa generasi ditandai dengan perubahan teknologi inti yang signifikan. Generasi 0 sekitar tahun 1642 sampai 1945. Komputer mekanik dan elektromekanik itu contohnya Pascal Line atau Analytic Engine. Itu komputer generasi 0. Lalu lanjut di generasi 1 sekitar tahun 1945 sampai dengan 1955. Sudah mulai penggunaan tabung vakum, mesin berukuran besar, lambat, dan menghasilkan panas tinggi, atau singkatnya ENIAC. Lanjut di generasi 2 itu sekitar tahun 1955 sampai dengan 1965 sudah dimulai era transistor, lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien daya dari tabung vakum yang di generasi sebelumnya. Selanjutnya di generasi 3 pada tahun 1965 sampai dengan 1980 sudah mulai munculnya sirkuit terpadu atau IC. Ini peningkatan drastis dalam ukuran dan kecepatan pemrosesan data. Lanjut generasi 4 tahun 1980 sampai dengan sekarang. Itu udah mulai integrasi skala sangat besar atau kita singkat VLSI, perkembangan mikroprosesor dan PC modern. Lalu ada generasi 5 di masa depan. Itu fokus pada komputasi paralel, AI, dan sistem yang tersemat, berdaya sangat rendah atau embedded, ya seperti itu. Oke, selanjutnya ada arsitektur CPU, RISC versus CISC. Ya, yang RISC kita sebut RISC, yang CISC kita sebut CIS. Oke, yang kita mulai dari RISC atau
reduce instruction set computer. Itu ada 4 poin. Itu instruksi sederhananya jumlah instruksi sedikit dan seragam, jadi sama. Selanjutnya ada eksekusinya cepat. Setiap instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. Selanjutnya ada efisiensi, membutuhkan daya lebih rendah dan lebih hemat energi. Selanjutnya ada contoh utamanya, itu komputer ARM yang digunakan luas di perangkat mobile dan IoT. Selanjutnya ada CISC atau CIS, singkatan dari Complex Instruction Set Computer. Itu juga ada 4 poin. Instruksinya kompleks. Instruksi tunggal dapat melakukan operasi multitahap. Yang kedua ada fleksibilitas, memudahkan pemrograman bahasa tingkat rendah tetapi eksekusi lebih lambat. Ukuran kodenya kecil, mampu mencapai tujuan dengan kode yang lebih pendek. Contoh utamanya X86 atau kali 86. Itu dominan di PC desktop dan laptop. Selanjutnya organisasi memori dan hierarki. Sistem memori diatur dalam hierarki untuk menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Di sini sudah saya gambarkan bulatan-bulatannya dan sudah saya tandain juga yang mana RAM dan cache dan register. Cache memory itu memori kecil dan sangat cepat, berada di antara CPU dan RAM. Itu menyimpan data yang sering diakses untuk mempercepat proses cache L1, L2, dan L3. Yang kedua itu memori sekunder, penyimpanan non-volatil yang besar, SSD, HDD, digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan data secara permanen. Oke, selanjutnya ada sistem input, output, dan bus komunikasi. Bus adalah arteri vital yang menghubungkan komponen, memastikan komunikasi yang lancar. Yang pertama itu di sini ada 4 poin. Yang pertama itu bus berfungsi sebagai jalur data, alamat, dan kontrol antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Yang kedua, pengaturan bus yang efektif sangat penting untuk menghindari bottleneck atau kemacetan data, terutama saat volume transfer data tinggi. Contoh, bus modern meliputi PCI Express atau PCIe untuk kartu grafis dan SSD, USD untuk peripheral, dan SATA untuk hard drive lama. Controller I/O khusus mengelola interaksi antara bus dan perangkat I/O, memastikan data ditransfer dengan benar. Nah, ini ada poin penting. Bus yang lebih lebar, misalnya 64 bit versus 32 bit, dapat mentransfer lebih banyak data dalam satu siklus, meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Oke, kita lanjut. Contoh arsitektur modern, komputer berbasis ARM. Apa sih itu ARM? Arsitektur ARM atau Advanced Real Machine telah merevolusi komputasi dengan fokus pada efisiensi daya. Yang pertama, efisiensi daya. Sebagai arsitektur RISC, ARM dirancang untuk mengkonsumsi daya minimal, menjadikannya dominan di smartphone dan embedded system. Yang kedua, performa tinggi mobile. Mampu memberikan performa tinggi yang dibutuhkan aplikasi mobile tanpa menguras baterai perangkat. Yang ketiga, ada tren ekspansi. Kini, arsitektur ARM semakin banyak digunakan di perangkat komputasi berdaya tinggi, termasuk laptop, contohnya Apple M Series dan server cloud, menantang dominasi X86 atau kali 86. Apa sih dampak arsitektur dan organisasi komputer dalam kehidupan sehari-hari? Kemajuan dalam arsitektur telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Yang pertama itu perangkat yang lebih canggih. Smartphone, laptop, dan tablet menjadi jauh lebih cepat, lebih hemat energi, dan mampu menjalankan banyak fungsi secara simultan. Jadi sangat mempermudah tugas manusia untuk bekerja, interaksi, atau hidup. Yang kedua itu mendorong inovasi teknologi. Fondasi komputasi yang kuat mendukung pengembangan kecerdasan buatan AI, Internet of Things (IoT), dan layanan cloud computing skala besar. Jadi yang poin kedua itu mendorong penemuan-penemuan baru yang dikembangkan dari teknologi sebelumnya. Yang ketiga itu infrastruktur data center. Organisasi server yang efisien memungkinkan pemrosesan data masif
yang mendukung hampir semua layanan digital global saat ini. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan tantangan masa depan. Arsitektur dan organisasi komputer merupakan dasar penting yang mendorong perkembangan teknologi digital di seluruh dunia. Melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana komponen-komponen komputer dirancang, diatur, dan berinteraksi, para ahli dapat menciptakan sistem yang lebih cepat, efisien, dan cerdas. Dengan demikian, kemajuan dalam bidang ini berperan besar dalam lahirnya berbagai teknologi modern seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan perangkat pintar yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tantangan utamanya adalah meningkatkan performa pemrosesan, kecepatan, dan paralelisme tanpa melanggar hukum fisika. Yang kedua itu mengatasi batas daya, menekan konsumsi energi, terutama di era komputasi masif dan AI. Keamanan dan keandalan, memastikan sistem tetap aman dari ancaman cyber dan kegagalan hardware. Arah masa depan selanjutnya, itu ada 3 poin. Yang pertama itu arsitektur heterogen, menggabungkan berbagai jenis chip, CPU, GPU, dan akselerator AI untuk spesialisasi tugas. Yang kedua, komputasi kuantum, potensi revolusioner dalam pemecahan masalah yang saat ini mustahil dilakukan. Yang ketiga, neuromorphic computing, pengembangan chip yang meniru struktur otak manusia untuk efisiensi AI yang ekstrim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ada kata-kata sedikit ini, mari terus belajar dan berinovasi di bidang ini untuk masa depan teknologi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.